Assalamualaikum. Salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah, Waalaikumsalam. Selamat pagi ayah bunda, selamat pagi teman-teman semuanya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oh iya teman-teman, kemarin teman-teman sudah menyaksikan video perkenalan guru-guru SD Semai dari kelas 1 sampai kelas 6. Berarti sudah kenal ya siapa ini yang di depan? Ini Bu Isma. Bu Isma sama Miss Nurul akan menemani teman-teman belajar di kelas 1 tentunya bersama ayah bunda di rumah. Kenapa ya teman-teman hari ini Bu Isma pakai kostum seperti ini? Ada yang tahu? Seperti kiai. Benar, tapi lebih tepatnya kenapa Bu Isma pakai kostum seperti ini? Karena hari ini Bu Isma mau cerita tentang ulama-ulama besar di negara kita, negara Indonesia. Ulama besar pendiri bangsa. Nah, kenapa harus ulama? Karena pada tahun ini SD Semai mengusung nama-nama ulama untuk nama-nama kelas kita. Apakah sudah ada yang tahu kelas kita kelas 1 apa nama kelasnya teman-teman? Mungkin kemarin sudah dikasih tahu ayah bunda. Apa coba? Kayak Hasyim Asy'ari. Ih, keren, pinter semuanya. Betul, nama kelas kita kelas 1 adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Bu Isma punya foto beliau nih, Hadaratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari putra dari Yai Asy'ari. Ibundanya bernama Nyai Halimah. Nyai Halimah adalah putri dari Kiai Abdul Salam, teman seperjuangan Pangeran Diponegoro. Apakah teman-teman tahu cerita Pangeran Diponegoro? Yang belum tahu, cari tahu ya. Boleh baca buku, boleh diceritain ayah bunda. Karena Bu Isma juga tahu ceritanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari buku ini, Kisah Ulama Pendiri Bangsa. Nah, sekarang teman-teman mau ceritanya bagaimana kisah Kiai Hasyim Asy'ari? Pada suatu malam yang penuh dengan bintang-bintang berkelipan di langit, lahirlah seorang bayi laki-laki yang diberi nama Hasyim Asy'ari. Beliau lahir pada tanggal 14 Februari 1871 Masehi. Beliau lahir di desa Jombang. Beliau tumbuh menjadi anak yang cerdas, anak yang soleh, patuh pada orang tua. Pada usianya yang ke-13 tahun, beliau bisa membaca kitab dengan berbahasa Arab. Karena kecerdasan beliau dan kegigihan beliau minta izin ke ayah ibundanya. Teman-teman kalau mau ngapa-ngapain, mau pergi, mau apa, izin dulu sama ayah bunda juga ya. Oke teman-teman. Beliau melanjutkan mencari ilmu sampai ke Mekah. Sepulangnya beliau dari Mekah, beliau diminta ayah ibundanya untuk mengajar di pesantren milik ayah ibundanya di Jombang. Tetapi Yai Hasyim Asy'ari memiliki keinginan untuk mendirikan pesantren di Tebu Ireng. Perjalanannya tentu tidak mulus teman-teman, banyak sekali rintangan. Karena di sekitar Tebu Ireng juga banyak orang jahat ya. Sampai pada suatu hari pesantren beliau dibakar
oleh orang-orang jahat di sekitar pesantren. Yai Hasyim lantas tidak putus asa. Beliau tidak dendam, tetapi beliau selalu berdoa kepada Allah untuk tetap diberi kekuatan menyebarkan agama Islam, diberi ketabahan untuk melanjutkan dakwahnya. Nah, selanjutnya pesantren beliau semakin hari semakin banyak santrinya. Salah satu santri beliau yang bernama Wahab Asbuwah, yang sebagai pencipta lagu Ya Lalwatan, Ya Lalwatan, Ya Lalwatan, Cinta Tanah Air. Nah, Wahab Asbuwah meminta izin pada gurunya Yai Hasyim untuk mendirikan organisasi Islam. Yai Hasyim tidak langsung setuju, tapi beliau sholat istikharah dulu, minta petunjuk kepada Allah apakah nanti yang dilakukan benar untuk agama Islam. Setelah menjalankan sholat, berdoa melalui gurunya Yai Hasyim yang bernama Yai Khalil, memberikan isyarat untuk mau mendirikan organisasi Islam. Akhirnya Yai Hasyim mengundang santrinya tadi, Yai Wahab Asbuwah, untuk mendirikan organisasi Islam yang akhirnya diberi nama Organisasi Nahdlatul Ulama. Pada berapa teman-teman? Pada tanggal 31 Januari 1926 yang sekarang diperingati sebagai hari lahir Nahdlatul Ulama. Itu sejarahnya. Kenapa organisasi Nahdlatul Ulama lahir? Nah, Bu Isma juga punya nih. Jalan panjang lahirnya Nahdlatul Ulama. Oke. Selanjutnya yang terakhir, pada tanggal 22 Oktober 1945 bertepatan dengan tahun kemerdekaan negara kita, negara Indonesia. Yai Hasyim Asy'ari beserta ulama besar lainnya menyatakan resolusi jihad melawan penjajah untuk mempertahankan kemerdekaan negara kita, negara Indonesia, yang sekarang diperingati sebagai Hari Santri. Hari apa teman-teman? Hari Santri. Tanggal berapa tadi? 22 Oktober. Nah, semoga teman-teman kelak bisa menjadi santri semua ya, menjadi anak yang sholih-sholihah, berbakti pada orang tua, anak yang cerdas, anak yang hebat. Oke, siap teman-teman? Siap, sip. Oke. Selanjutnya teman-teman akan belajar tentang nilai-nilai keteladanan yang bisa kita contoh dari Yai Hasyim Asy'ari bersama Miss Nurul. Kita kasih tepuk dulu ya Miss Nurulnya. Tepuk Miss Nurul. Miss Nurul, silakan. Terima kasih Bu Isma. Nah, setelah kita tahu profil tentang Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari Bu Isma, sekarang Miss Nurul akan menyampaikan beberapa hal yang bisa kita teladani, bisa kita contoh dari beliau. Yang pertama, cinta tanah air. Ya, beliau sangat bersyukur dilahirkan, dibesarkan, belajar, dan tumbuh di tanah air Indonesia. Beliau hidup di masa penjajahan, jadi beliau membuktikan cinta tanah airnya
Di antaranya dengan ikut berjuang melawan para penjajah dari negeri kita Indonesia bersama para santrinya, bersama masyarakat dan bersama para pejuang lainnya. Beliau berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Lalu apa yang bisa kita lakukan sekarang? Karena sekarang tidak ada penjajah, tidak ada perang, ya, perang seperti dulu. Maka yang bisa kita lakukan adalah menjaga persatuan Indonesia. Ya, kita diciptakan, kita dilahirkan di Indonesia dengan ragam perbedaan, ragam budaya, maka kita harus saling menghormati, saling menghargai agar kita tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia. Karena apa? Hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman, ya. Semoga kita adalah orang-orang yang dikuatkan imannya. Yang kedua, sikap beliau adalah cinta perdamaian. Beliau sangat menyukai yang namanya perdamaian. Bila ada masalah, beliau membicarakan dengan baik-baik, ya. Tidak pernah mengundang atau tidak pernah memancing kemarahan orang lain, ya. Beliau sangat santun, sangat sopan, sangat menjaga perdamaian dan ketenangan di sekitarnya, begitu. Jadi beliau tidak suka bertengkar, beliau suka rukun gitu ya. Kalau ada masalah beliau tidak langsung marah-marah atau gimana gitu ya, tapi beliau selalu membicarakan baik-baik. Begitu juga kalau ada orang lain atau teman beliau bermasalah, beliau membantu mendamaikan. Kemudian yang ketiga, beliau sangat cinta ilmu, ya. Karena beliau sangat cinta ilmu, beliau menjadi orang yang sangat cerdas karena beliau rajin belajar. Berbagai macam ilmu, terutama ragam ilmu agama, beliau pelajari. Sehingga seperti yang disampaikan Bu Isma tadi, di usia 13 tahun beliau sudah bisa membaca kitab kuning, kitab gandul yang tidak ada harokatnya kayak gitu ya. Dan pada usia 13 tahun juga beliau sudah bisa menyebarkan ilmunya menjadi seorang guru untuk masyarakat di sekitarnya, untuk para santri-santri orang tuanya. Beliau sudah bisa memanfaatkan ilmunya, begitu ya. Nah, untuk menjadi orang yang cerdas seperti beliau, untuk menjadi orang yang berguna seperti beliau, itu tidak mudah memang, tapi kita harus mau berjuang. Kenapa? Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan berhasil. Seperti itu. Begitu juga dengan anak-anak yang masih belajar. Miss Nurul juga, Bu Isma juga, ini juga masih belajar. Semua manusia sampai nanti akhir hayatnya akan terus belajar untuk bisa menjadi lebih baik. Untuk mencapai apa yang diharapkan, maka harus disertai dengan usaha yang sungguh-sungguh dan juga doa. Begitu ya. Nah, itu 3 diantaranya hal penting yang bisa kita teladani dari beliau Syekh Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Coba kita recalling. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, cinta perdamaian. Yang ketiga, cinta ilmu, ya, cinta ilmu. Semoga kita juga termasuk orang-orang yang bisa meneladani beliau, ya. Mengapa? Terutama soal ilmu, ya. Karena dengan ilmu manusia akan bisa menjadi mulia dan ilmu bisa menjadi bekal untuk kita hidup di masa depan, baik masa depan di dunia maupun masa depan di akhirat nanti. Nah, sekian dari Miss Nurul. Semoga semuanya bermanfaat yang kami sampaikan, baik disampaikan Bu Isma maupun Miss Nurul. Semoga bisa bermanfaat dan semangat rajin belajar, semangat menjadi murid yang berakhlakul karimah.
Seperti itu ya, itu salah satu teladan yang bisa kita contoh gitu ya. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali.